Dunia heran, Indonesia mempunyai militer yang kokoh dan perkasa. Ternyata menurun dari nenek moyangnya. Sebagai negara maritim dengan kedaulatan dan teritorial laut yang sangat luas, penjagaannya dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut merupakan garda paling depan dalam menjaga dan melindungi kedaulatan laut Indonesia. Sikap Indonesia yang keras mempertahankan kedaulatannya di Natuna Utara ini ikut diakui oleh China dan negara di dunia. China sendiri tak heran bila TNI Angkatan Laut sangat kuat dan tangguh. TNI Angkatan Laut yang perkasa dan kokoh ini menurut China menurun dari nenek moyang Indonesia. Dalam laporan Zihu.com dikatakan bahwa nenek moyang Indonesia merupakan kerajaan maritim yang sangat kuat dan tangguh. Kedaulatan kerajaan maritim Indonesia pada masa lampau bahkan hingga ke Malaysia dan Filipina menunjukkan bahwa betapa kuat dan hebatnya nenek moyang Indonesia. Sehingga tak heran bila kekuatan maritim Indonesia saat ini juga sangat kuat. Negara kepulauan terbesar yang terdiri dari 18.108 pulau dan 14% garis pantai dunia ini pernah menjadi kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara yang meliputi Malaysia dan kepulauan Filipina. Jelas Zihu.com. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia disebut meluncurkan strategi global maritim fulcrum dan hukum maritim pertama dalam sejarah Indonesia. Indonesia memiliki fokus program yaitu pengembangan sumber daya laut. Dengan fokus pada pengembangan sumber daya kelautannya sendiri dan dengan giat mengembangkan industri kelautan seperti pembuatan kapal, wisata bahari, logistik pelabuhan dan pengolahan perikanan. Perlu diketahui, Indonesia saat ini tengah menunggu keberadaan berbagai alutsista baru. Indonesia saat ini tengah dalam langkah pasti untuk mewujudkan modernisasi alutsista di tubuh TNI, salah satunya TNI Angkatan Laut. Kapal perang hingga kapal selam menjadi pemukul utama TNI Angkatan Laut dalam melindungi kedaulatan laut Indonesia. Apalagi saat ini, Indonesia tengah terlibat dalam sengketa teritorial laut dengan China. China berupaya untuk bisa mengambil alih Natuna Utara dari genggaman Indonesia. Berkenaan dengan sengketa hak dan kepentingan teritorial dan maritim di LCS Natuna Utara untuk Indonesia, China disebut berkomitmen untuk penyelesaian damai dengan negara-negara yang bersangkutan secara langsung. Melalui negosiasi dan konsultasi atas dasar menghormati fakta sejarah dan sesuai dengan hukum internasional. Namun, dalam kenyataannya, saat bertemu dengan Indonesia, China tak berani membahas soal sengketanya.